Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laude Muhammad Faruzik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur periode ketiga. Nah, yang pertama, apa itu unsur periode? Unsur-unsur yang dikelompokkan berdasarkan golongan dan periodenya untuk memudahkan mengetahui sifat-sifat dari unsur tersebut. Unsur-unsur yang terletak dalam satu periode dapat diartikan sebagai unsur yang memiliki jumlah kulit atom yang sama. Berdasarkan jenisnya, periode dibedakan menjadi dua, yaitu periode panjang, yaitu periode 4, 5, 6, dan 7, dan periode pendek, yaitu 1, 2, dan 3, periode 1, 2, dan 3. Nah, unsur periode ketiga adalah unsur pada baris atau periode ketiga pada tabel periodik. Unsur-unsur yang terletak pada periode ketiga terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Nah, yang pertama natrium. Natrium adalah sebuah logam lunak berwarna putih, keperakan dan anggota logam alkali. Satu-satunya isotop stabilnya adalah 23Na. Merupakan unsur melimpah yang terdapat dalam sejumlah mineral seperti feldspar, sodalit, dan garam batu. Banyak garam natrium sangat mudah larut dalam air dan oleh karenanya terdapat dalam jumlah signifikan dalam badan air bumi. Kelimpahan terbesar dalam laut sebagai natrium klorida. Nah, yang kedua magnesium. Magnesium adalah sebuah logam alkali tanah dengan bilangan oksidasi +2. Magnesium merupakan unsur paling melimpah ke-8 dalam kerak bumi dan ke-9 dalam alam semesta. Magnesium adalah unsur paling umum keempat di muka bumi setelah besi, oksigen, dan silikon, menyusun 13% dari massa planet dan fraksi besar mantel planet. Nah, kemudian aluminium. Aluminium adalah logam putih keperakan anggota dari golongan boron dan merupakan logam pasca transisi. Ia tidak larut dalam air dalam kondisi normal. Aluminium adalah unsur ketiga paling melimpah setelah oksigen dan silikon dalam logam paling melimpah dalam kerak bumi. Aluminium menyusun sekitar 8% dari berat permukaan padat bumi. Kemudian silikon. Silikon adalah sebuah metaloid tetravalen. Ia kurang reaktif dibandingkan analognya, karbon non-logam yang terletak tepat di atasnya dalam tabel periodik, tetapi lebih reaktif daripada germanium metaloid yang berada tepat di bawahnya dalam tabel periodik. Silikon adalah unsur umum dalam alam semesta yang berdasarkan massa, tetapi sangat jarang terdapat dalam bentuk unsur murni bebas di alam. Ia kebanyakan terdistribusi dalam debu, pasir, planetoid, dan planet sebagai beragam untuk silikon dioksida atau silika atau silikat. Nah, kemudian fosfor. Fosfor adalah sebuah non-logam multivalen dari golongan nitrogen. Sebuah mineral fosforus hampir selalu hadir dalam tingkat oksidasi maksimalnya. Sebagai batuan fosfat anorganik. Fosfor elementer terdapat dalam dua bentuk utama, fosfor putih dan fosfor merah. Tetapi karena kereaktifannya yang tinggi, fosfor tidak pernah dijumpai sebagai unsur bebas di bumi. Sebagian besar senyawa fosfor digunakan sebagai pupuk. Aplikasi lain meliputi peran senyawa organofosforus dalam deterjen, pestisida dan zat saraf, serta korek api. Belerang adalah non-logam multivalen. Kemudian
Kemudian belerang. Belerang adalah non-logam multivalen dan melimpah. Pada kondisi normal, atom belerang membentuk molekul oktatomik siklis dengan rumus kimia S8. Belerang elementer berupa kristal padat berwarna kuning terang dan pada temperatur kamar. Secara kimia, belerang dapat bereaksi baik dengan oksidator maupun reduktor. Ia mengoksidasi hampir sebagian besar logam dan beberapa non-logam, termasuk karbon yang membuatnya bermuatan negatif dan hampir semuanya senyawa organosulfur. Tetapi mereduksi beberapa oksidator kuat seperti oksigen dan fluor. Nah, kemudian klor. Klor merupakan halogen paling ringan kedua yang dijumpai dalam tabel periodik dalam golongan 17. Unsur ini membentuk molekul diatomik pada kondisi standar yang disebut diklorin. Ia mempunyai afinitas elektron tertinggi dan elektronegativitas ketiga tertinggi di antara seluruh unsur berdasarkan Berdasarkan alasan ini, klor adalah oksidator kuat. Nah, yang terakhir adalah argon. Argon adalah gas paling umum ketiga dalam atmosfer bumi. Dengan kadar 0,93%, menjadikannya lebih melimpah daripada karbon dioksida. Argon banyak digunakan sebagai gas penopang inert dalam pengelasan dan proses industri bertemperatur tinggi lainnya. Ketika bahan-bahan yang reaktif menjadi reaktif, misalnya atmosfer argon digunakan dalam tanur listrik grafit untuk mencegah terbakarnya grafit. Gas argon juga digunakan dalam lampu pijar dan lampu pendar dan beberapa jenis tabung pelepasan lainnya. Argon membuat laser gas biru hijau menjadi istimewa. Nah, kemudian itu unsur dan sebagai senyawa yang ada di periode ketiga. Yang pertama itu Na, natrium. Dia sebagai senyawa NaNO3, yaitu senyawa cili. Kemudian juga yang kedua NaCl, yaitu dalam air laut. Nah, ya unsur yang kedua itu magnesium sebagai senyawa MgCO3, yaitu magnesit MgSO4.7H2O itu garam Inggris, KCl MgCl2 6H2O itu karnalit, MgCO3 CaCO3 dolomit, MgCl2 dalam air laut. Unsur ketiga aluminium sebagai senyawa Al2O3, 2SiO2, 2H2O itu sebagai kaolin, AlO3, NH2O sebagai bauksit, Na3 AIF6 dalam bentuk kriolit. Kemudian silikon, SiO2 dalam bentuk pasir, Al2O3, 2SiO2, 2H2O dalam bentuk tanah liat. Kemudian fosfor, Ca3PO4 2 kali, PO42 itu dalam bentuk fosfit. Kemudian silikon, FeS2 dalam bentuk gips. Kemudian terakhir klorin dalam sebagai senyawa NaCl dalam bentuk dalam air laut. Nah, slide selanjutnya itu kegunaan unsur periode ketiga di kehidupan sehari-hari. Natrium itu kegunaannya sebagai lampu penerang di jalan-jalan raya. Magnesium sebagai kerangka pesawat terbang dan lampu kilat dalam fotografi.
Aluminium digunakan pada otomobil, pesawat terbang, truk, rel kereta api, kapal laut, sepeda, dan lain-lain. Silikon, bahan bakar pembuatan jenis-jenis gelas atau kaca, bahan solar cell sebagai semikonduktor. Kemudian fosfor itu sebagai bahan untuk membuat pupuk superfosfat dan bahan untuk membuat korek api. Belerang itu sebagai bahan baku pembuat asam sulfat. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai unsur periode ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.